Shalom, puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Seru bagi kita yang ada hadir pada saat pagi hari ini di gedung gereja ini, dan siapapun yang menonton siaran ini, saya percaya Tuhan baik bagi kehidupan kita, selalu baik. Dia menembus kehidupan kita saat ini. Kita boleh menikmati kasih Tuhan, kita boleh menikmati anugerah Tuhan, terlebih kita boleh menikmati sukacita Tuhan. Bahkan ketika kita susah, Tuhan selalu menebus kita. Haleluya. Kita siapkan hati kita siapkan kehidupan kita, siap menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Tuhan. Haleluya. Katakan besar mulia. Besar mulia kasih.
menyucikan dan menebus hidup. Naikkan syukur, naikkan syukur buat pengorbananmu maha mulia. Oh, karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan. Haleluya. Sekarang kami naikkan syukur kami. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu maha mulia. Karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia, maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia, maha mulia dan terindah Kau Yesus. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan karena perbuatan-Mu yang ajaib Yesus. Haleluya. Kau tebus hidupku Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Naikkan syukur bagi Yesus, naikkan syukur bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus, Allah yang besar, yang menebus hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau Allah yang baik dalam hidup kami. Yesus, Kau Allah yang besar. Terima kasih Yesus, terima kasih. Naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan syukur bagi Yesus. Haleluya. Glory, glory Tuhan.
Kau temukan Tuhan. Selama ku sebab Kau berarti Tuhan. Amin Yesus. Berarti bagiku yang terbaik yang ada padaku. Persembahkan Kau bukan Tuhan, oh Kau bukan Tuhan, amin, yang melihat Kau bukan Tuhan yang memandang atas hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau terbuka di dalamku selamanya. Ku mau menyembah sebab Kau sangat berat Tuhan. Yesus, dan yang terbaik Kau berikan padaku Yesus. Amin. Haleluya. Bersembah sekali lagi. Kau bukan Tuhan, oh Kau bukan Tuhan yang melihat. Kau bukan Tuhan yang memandang harta hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau terbuka di dalamku selama hidup. Ku mau menyembah-Mu sebab Engkau sangat berarti Tuhan, oh yang terbaik yang ada padaku. Persembahkan Tuhan yang terbaik, oh yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh, untuk doa buka pada saat pagi hari ini, saya mohon Ibu Gembala untuk mendoakan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah hidup kami, inilah hati kami, inilah roh kami. Kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Seberapa kami yang ada umat-umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Engkau melawati kami, Engkau menjamah kami, Engkau mengurapi kami ya Tuhan. Biar kuasa-Mu saja yang hadir, melingkupi kami semua, membawa kami di dalam hadirat Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Biar kami berlayak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu. Engkau kuduskan, sucikan, urapi dengan kuasa-Mu. Bagi yang memimpin pujian, yang memainkan musik, yang singer, yang membawakan firman Tuhan, semuanya ada di dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Pakai mereka dengan kuasa, dengan urapan yang daripada Engkau. Hadirat-Mu ada, hadirat-Mu nyata di tempat ini, memberkati kami, beri sukacita kepada kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih kami siap memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara siap untuk memuji kemuliaan Tuhan?
Amin. Haleluya. Mari kita sebab Tuhan baik. Haleluya. Amin Tuhan. Sebab Tuhan baik bagi kehidupan kita. Kita boleh menikmati kasih Tuhan pada saat pagi hari ini. Masuk gerbangnya bersyukur. Amin. Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian jumlah sangkakala. Amin. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi disuka, dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Oh amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Saya jemput jemaat bangkit berdiri. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur. Oh amin. Masuk gerbangnya bersyukur. Amin. Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian pujian jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi disuka, dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Amin ya. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian. Haleluya. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian jumlah sangkakala, musik dan tarian. Amin. Semua makhluk di bumi disuka, dengan senang hati sebab Tuhan baik. Amin. bangkit berdiri oleh
darah anak domba Allah kita boleh dikuatkan, kita boleh ditebuskan lagi oleh Tuhan. Dan saatnya kita boleh menikmati oleh kuasa darah Tuhan. Haleluya, oleh darah anak domba Allah. Amin. Kita boleh bersuka oleh karena kasih Tuhan. Kita boleh bersuka karena darah anak domba Allah telah menebus kehidupan kita. Amin. Haleluya. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Amin. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan kita dan kuasa oleh Tuhan. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak, oleh darah anak domba, haleluya, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba Allah, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh darah anak domba, oh, oleh darah anak, amin, domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan saudara, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah, amin, amin, haleluya, oleh kesaksian, amin, kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Ada kuasa
Haleluya, puji Tuhan. Dan saat ini kita boleh menikmati kasih karunia Tuhan, kita boleh menikmati kuasa Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Boleh kita menyiapkan kehidupan kita, menyiapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita boleh ditanami oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kita percaya bahwa terlalu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita, terlalu besar cinta Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh dipilih Tuhan untuk boleh menikmati keselamatan itu. Haleluya. Haleluya. Telah kulihat, katakan telah kulihat. Menderita dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup mengenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita dengan darah-Mu Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup mengenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Katakan telah kulihat Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita Dengan darah-Mu Yesus, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup mengenangkan. telah kulihat, amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita ketika-Mu. Dengan darah-Mu Tuhan, Dengan darah-Mu Kau selamatkan. Saya bangkit berdiri, saudara-saudara. Kini ku hidup mengenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan, Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. haleluya, haleluya. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, amin. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi bagiku. terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Terlalu besar kasih, oh terlalu besar
tercurah untuk menebus hidupku Tuhan, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Lalu besar kasih-Mu Tuhan, lalu mahal darah-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya, sembah kami sembah Kau Tuhan. Kau yang bertata, Kau yang berkuasa. Yesus, haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, karena Kau Allah yang besar, karena Allah yang menebus kehidupan kami Yesus. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku lalu mahal. terlalu mahal. Darah-Mu Yesus Ya Tuhan, tercurah untuk menebus hidup. terlalu besar, Terlalu besar kasih-Mu, Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus, Tercurah untuk menebus kami, tercurah untuk menebus hidup. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang menebus kehidupan kami, Engkau Allah yang sungguh besar Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu, terima kasih atas karya-Mu yang sungguh indah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada saat hari ini kami sudah memuji, memuliakan Tuhan, dan biarlah Tuhan bertahtalah atas pujian penyembahan kami, dan Engkau Allah menerima pujian penyembahan kami pada saat pagi hari ini. Dan saatnya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Allah menjamah kehidupan hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang bertahta atas kehidupan hamba-Mu, dan apapun yang hamba-Mu katakan, apapun yang hamba-Mu berikan kepada umat-umat-Mu, kepada jemaat-jemaat yang ada di live streaming sekalipun Tuhan. Tuhan memberikan semuanya Tuhan, tidak ada yang terbatas Tuhan, tetapi Tuhanlah yang tidak terbatas dalam kehidupan kami umat-umat Tuhan. Bahkan kami yang ada di tempat ini Tuhan, jamah kehidupan hamba-Mu Tuhan, kebenaran firman Tuhan boleh tinggal dalam kehidupan kami, dan boleh tertanam dalam hati kami, terlebih Tuhan boleh tumbuh untuk kemuliaan Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya berikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, haleluya. Kalau kita masih diberi kesempatan
kita bisa bernafas, kita bisa melangkahkan kaki kita ke rumah Tuhan. Semua ini hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan saja. Hari-hari ini banyak orang diperhadapkan dengan ketakutan. Dan ini fakta dan kenyataan apa yang terjadi di akhir zaman ini, di hari-hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang takut ya, karena COVID, karena corona. Tapi memang fakta dan kenyataan itu memang ada ya, walaupun kita tidak melihat yang namanya virus, tapi saudara yang dikasih Tuhan itu ada. Banyak orang takut, ke sana takut, ke sini takut, bahkan beribadah takut, saudara yang dikasih Tuhan. Bahkan pemerintah harus memberikan peraturan supaya corona ini berhenti dan habis. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini tidak dapat dihindarkan yang namanya kematian manusia. Kali ini saya sampaikan tentang bagaimana kematian, pengertian tentang kematian bagi kita orang percaya menurut kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara perhatikan hari-hari ini apa yang terjadi, baik di media, di televisi, di Facebook, dari teman, dari kampung, apa yang diceritakan mereka, gon kuwi lho wong mati nek telu. Loh, teman saya itu orang-orang di sana. Kemarin saya baca Facebook dari Sulawesi Utara. Corona menjadi Tondano. Wah, di mana-mana, di tempat-tempat, bahkan saudara yang dikasih Tuhan. Berita yang hari-hari ini, pagi kita sudah mendengar ada suara yang berkata innalillahi. Kemudian pagi, siang, malam, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara, tak peduli kalau kita berbicara tentang kematian ini, bahwa semua orang bisa dan akan mengalami yang namanya kematian. Baik itu orang kaya, orang miskin, baik itu pejabat, jemaat, agama apa saja. Bahkan berita kami hamba-hamba Tuhan di Jawa Timur bergelimpangan satu persatu dari wilayah Banyuwangi di Jawa Timur sampai Madiun yang ada dari ujung ke ujung, ada banyak hari-hari ini yang berguguran hamba-hamba Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan menyampaikan tentang kematian itu menurut pandangan Alkitab di dalam kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat yang ke-16. Apa istilah menurut Alkitab tentang kematian? Tolong dibukakan Pengkhotbah pasal yang ke-2 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama 2, 3. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh, sebab pada hari-hari yang akan datang kesemuanya itu sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Saya katakan tadi,
kematian ini bisa terjadi, dialami oleh siapa saja. Konglomerat, orang yang memiliki kedudukan, memiliki kuasa, yang pandai, orang yang pinter. Istilah lain ya sering digunakan tentang kematian itu adalah bisa dikatakan tutup usia. Ya, tutup usia. Berarti lembarannya sudah berhenti, sudah habis. Ajal, ya saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian istilah lain, meninggal dunia. Nek orang Jawa, mboten nenten. Sinten sing mboten nenten. Nah saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian ada juga dikatakan gugur, wafat. Itu pengertian tentang kematian. Tewas atau mati. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita buka dalam Ibrani 9 ayat yang ke-27. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27. Dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu diapakan? Dihakimi. Manusia seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Kita dengan binatang berbeda. Manusia punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Mati bukan habis perkara sudah, tapi di balik kematian nanti kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Artinya semua orang yang di muka bumi, agama apapun nanti akan dihakimi, diadili. Yang diadili itu apa? Perbuatannya. Nah saudara, makanya itu yang nanti menentukan kepada upah di surga, hadiah. Bagaimana para perjuang atlet yang di Jepang merindukan ya untuk mendapat mahkota, dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia kalau mengalami kematian dan mengalami kemenangan, mendapatkan hadiah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita nanti akan menghadap pribadi lepas pribadi. Bagi ajaran kita, saudara, urusan keselamatan itu pribadi. Saudara tidak bisa membantu, menolong. Makanya kalau orang yang sudah mati itu saudara yang dikasih Tuhan, sudah tidak ada artinya. Kita nggak bisa menolong mereka, mendoakan mereka. Makanya selama kita hidup, doakan, kuatkan. Jangan kalau sudah baru mati ditangisi, baru menyesal, waktu hidup disakiti, dibuat menderita. Nah saudara yang dikasih Tuhan, jadi firman Tuhan tentang kematian ini ditetapkan, kita semua akan mengalami, dan sesudah itu kita nanti akan dihakimi. Nah arti kematian itu di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 17 berasal dari kata mati. Artinya apa? Akhir dari sebuah kehidupan. Kehidupan berakhir karena apa? Sudah hilang nyawanya. Ya, dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-17. Ketiadaan nyawa. Ya saudara, kehidupan ya sudah tidak ada lagi di dalam tubuhnya. Roh berpisah dengan tubuhnya. Jadi kalau roh manusia itu masih menempel dalam tubuhnya, kemudian orang itu pasti bernafas. Kalau sudah tidak bernafas, roh manusia itu berpisah dan roh itu kembali kepada sang punya. Karena waktu manusia diciptakan itu dihembuskan oleh roh dari Adam dan keturunannya. Jadi manusia itu ada roh, berbeda dengan binatang. Nah, sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Nah artinya saya berikan penjelasan bahwa orang yang mati itu tidak bernafas.
nafas. Nah, biasanya ada detik di nadinya itu, ada detak, ya ada detak. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, si anak mbak aneh, berarti orang kalau sudah masih ada nafasnya berarti orang itu hidup. Nah, kalau orang sudah tidak ada nafasnya itu berarti orang itu mati. Ya, itu pengertian. Kematian hakikatnya itu sebagai penarian kembali nafas kehidupan roh ya dalam kehidupan manusia. Jadi waktu kita mati, kemudian rohnya diambil oleh Tuhan, dan kemudian darahnya itu sudah tidak ngalir, sudah namanya mati. Ya, di dalam Ayub 34 ayat 14 sampai 15, Ayub 34 ayat 14 sampai 15, ini tentang kematian itu sebenarnya sebagai jembatan di mana manusia akan pindah dari alam yang fana, alam yang tidak kekal, menuju kepada alam dunia yang kekal. Jadi mati juga berarti bahwa roh manusia itu berpisah dengan tubuhnya. Jikalau Tuhan, huruf besar, menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya. Nah, itu ayat 14, ayat 15. Ayat 14 coba. Ayat 15. Maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu. Nah, jadi manusia itu enggak ada yang dibanggakan dalam hidupnya. Kita itu berasal dari debu dan tanah. Kalau rohnya kita diambil oleh Tuhan, kapan itu hak Tuhan? Kuasa Tuhan yang terjadi setiap manusia menunggu kepada gilirannya. Ya memang pada hari-hari ini memang betul-betul terjadi pagebluk. Ya, aratan. Ya dulu kalau ada pitik mati mau ceblok-ceblok sitok-sitok, waduh mati semua. Lah sekarang ini bukan pitik. Sekarang ini manusia bergelimpangan. Loh betul enggak ya? Sampai orang-orang sekarang ini mengusir pagebluk di depan rumah, bakar kayu, bu dikei apa itu. Di Wahyu saya lihat di situ, saya pernah coba lewat situ ditutup, nggak tahu ada apa itu. Di kepung di mana-mana, gara-gara kematian itu kemudian mengusir pagebluk itu, bene beluke itu ngusir virus-virus udara, saudara yang dikasih Tuhan. Ya ini usaha manusia. Mengapa manusia bisa mati? Dalam Roma pasal 3 ayat 10 dan 23 kita akan baca. Manusia mengapa bisa mati? Saudara, jawabannya hanyalah karena manusia ketika jatuh ke dalam dosa, dan kemudian manusia waktu itu di Taman Eden, dan kemudian manusia dibatasi oleh waktu, susah payah bagi yang laki dan perempuan, dan nanti di akhirnya harus mengalami kematian. Coba Roma pasal 3 ayat yang ke-10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Ini ketika manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada satupun yang benar. Semua telah berdosa dari keturunan Adam dan seterusnya. Kemudian ayat yang 23. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Awalnya di Taman Eden hidup dengan kemuliaan Allah, bergaul dekat, dengar suara Tuhan. Dan ketika manusia condong mengikuti hawa nafsu dari kuasa iblis,
kemudian manusia jatuh ke dalam dosa dan harus mengalami kematian. Kematian itu sebenarnya mengarah juga kepada neraka, kematian kekal. Itulah manusia saudara dan saya. Oleh karena kasih dan anugerah dan kemurahan Tuhan, sehingga Bapa di surga mengutus putranya yang tunggal untuk menjadi korban, dan sudah dibuatkan oleh Abraham, oleh Kain dan Habel tentang persembahan itu yang menjadi korban. Sebenarnya korban yang sesungguhnya itu mengarah kepada Sang Putra Yesus Kristus yang diberikan untuk dunia. Jadi upah dosa adalah maut, kematian. Dalam bahasa Yunani thanatos, ya. Maut artinya apa? Pemisahan jiwa dengan tubuh, atau kehidupan di bumi telah berakhir. Sebab manusia bukan Allah yang kekal, manusia itu ciptaan Tuhan. Jadi manusia itu tidak sempurna. Makanya manusia itu dibatasi dengan usia, dengan waktu. Dicatat dari usia, mulai dari zaman Nuh, kemudian Abraham, Musa, ya, usia manusia semakin hari semakin pendek. Bahkan Alkitab di dalam kitab Pemazmur menulis umur manusia itu 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Tapi itu kalau sudah 80 tahun kesusahan dan penderitaan. Apalagi sekarang ini sakit penyakit. Ya. Sekarang ini orang mati muda, udah banyak orang yang muda meninggal. Di jalan Belimbing ini juga itu orang muda. Banyak saudaraku, teman-teman hamba Tuhan di Banyuwangi lo masih muda, sehat. Waduh, di Tulungagung sehat, itu hamba Tuhan. Mati juga saudara yang dikasih Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, setelah mati, ini satu pertanyaan, manusia itu akan kemana? Firman Tuhan memberi jawaban. Tubuh yang dari tanah itu akan kembali kepada tanah. Tetapi roh yang dari Allah akan kembali kepada Allah. Sebab roh manusia, ya, yang percaya akan menuju kepada Firdaus. Ini loh kehidupan orang yang percaya. Makanya kalau kita percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah jelas tidak mudah-mudahan mbok menawi kita itu mati sudah selamat. Amin. Kenapa? Iman percaya kepada Yesus Kristus dan Juru Selamat. Makanya di dalam ajaran kekristenan bukan ditekankan tentang perbuatan. Perbuatan usaha kasih saudara, amal saudara tidak bisa menutupi dosa. Dan dosa itu adalah dosa, dan dosa itu akan membawa maut dan kematian. Lukas 23 ayat yang ke-43 kita akan baca. Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini adalah penjahat yang disalib. Yesus disamakan dengan penjahat ketika di kayu salib. Yang satu penjahat yang di sebelah kiri mengolok, menghina. Maka kalau Tuhan, kenapa engkau petenteng, engkau mati, engkau disalib. Tapi yang di sebelah kanan penjahat ini, kalau ingin jangan lupa aku, dia percaya. Apa kata Yesus? Dikatakan, hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Artinya apa? Ketika manusia mengalami kematian, rohnya itu sudah kembali kepada Allah yang benar. Makanya
Saudara, jangan ragukan iman saudara, percaya saudara kepada Yesus. Dalam 2 Korintus 12 ayat yang keempat, ini pengalaman penglihatan Paulus, Rasul Paulus ya, ketika mengalami dibawa kepada Firdaus. Ini pengalaman, enggak semua orang ya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus ya. Ayat berapa itu? 4. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Terus ayat 5. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Terus 6. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau mereka dengar daripadaku. Ayat yang ke-7. Ya ini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Paulus yang tadinya Saul, hebat, luar biasa, terkenal, setelah dipanggil Tuhan melayani Tuhan, diberi duri, tantangan, kesulitan, penderitaan, tapi Paulus memberitakan Injil. Saudara yang dikasih Tuhan, diberi duri, gak enak saudara, sakit penyakit. Nah saudara, kemudian di dalam Roma 6 ayat 9, ini tentang perbedaan kematian Yesus yang saya singgung tadi. Di dalam Roma pasal 6 ayat 9, ya, kedua penjahat yang disalib ya, di samping Yesus mati sebab akibat dosa. Beda ya, manusia itu mati akibat dosa. Berbeda dengan Yesus, mati bukan karena dosa, bukan karena pelanggaran, bukan karena kesalahan. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebabnya dia bangkit pada hari yang ketiga, dan hari ini kita memperingati perjamuan kudus, memperingati kematian dan kebangkitan, bahwa kita menyembah Allah yang hidup. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi. Maut hanya 3 hari saja dia menguasai kematian Yesus, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dan dibuktikan selama 40 hari, menampakkan diri kepada murid-muridnya dan membuktikan bahwa dia hidup selama 40 hari, menyampaikan berita kerajaan Allah. Nah saudara yang dikasih Tuhan, jadi beda, manusia mati karena pelanggaran, karena dosa. Makanya manusia itu diciptakan dari debu tanah kembali kepada debu tanah. Saudara, tapi rohnya kembali kepada Tuhan. Apa pentingnya kalau kita mengalami kematian ada di dalam Kristus? Dalam Roma pasal 6 ayat 5, kita akan mengalami kebangkitan sama seperti Yesus dibangkitkan, dan kita akan hidup bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Di mana? Di surga. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sebagaimana Yesus dia bangkit. Jadi orang mati nanti akan dibangkitkan. Ayat yang ke-8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita hidup juga dengan Dia. Luar biasa, kita bersama dengan Bapa di surga. Makanya kalau kematian orang percaya itu
mestinya bukan berduka cita, kami bersuka cita. Nah, harusnya begitu. Tapi jarang ya orang berkata begitu. Karena apa? Yang meninggal itu berhenti dari penderitaan. Yang meninggal itu akan beralih ke surga, ke tempat yang enak, enggak mengalami sakit penyakit, kesusahan, penderitaan selama hidup di dunia. Karena apa? Harapannya pasti. Makanya kalau orang Kristen meninggal, ditaruh di peti, kemudian dipacai, dimandikan, diwedai, dipakai. Mungkin pada waktu hidup gak pakai baju yang bagus, tapi waktu itu bagus, kaos kaki, sepatu. Kemudian saudara, orang bisa senang melihat. Waduh, seneng. Waduh, waktu kok ngomong kematian ini. Lah enggak, memang kita semua nanti akan mengarah kepada situ. Tapi bedanya kita ini. Bahwa di dalam Yesus itu ada kehidupan, kita dibangkitkan. Filipi 1 ayat 21 sampai 23. Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah ini loh. Kalau hidup, bagaimana hidup kita? Apakah hidup kita untuk Tuhan, melayani, mengasihi? Hidup untuk dirinya sendiri, hidup untuk kepentingan sendiri, hidup untuk kesenangan sendiri, mati kebinasaan. Tapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kalau kita mengalami kematian, itu apa? Untung. Loh ini loh untungnya. Makanya setialah, layanilah. Jangan hitung-hitungan melayani Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Karena bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat yang ke-23. Ini pernyataan Paulus. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Maksudnya itu supaya itu sudah penderitaan di dunia itu, maksudnya mau meninggal itu sudah senang bersama dengan. Itu memang jauh lebih baik terus. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi kalau kita hidup masih bermanfaat, berguna untuk orang lain supaya diselamatkan. Terus dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Ini Paulus doa dan kerinduannya. Kalau kita masih hidup, mari kita saling membangun, saling menguatkan, saling memberkati. Jadi berkat di mana kita berada. Akan tetapi jika aku harus hidup dalam tubuh ini, berarti aku akan bekerja dan menghasilkan buah. Lalu mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Paulus berkata di ayat-ayat seterusnya itu, aku terjepit di antara dua pilihan itu. Keinginanku adalah meninggalkan hidup ini di dunia yang fana ini bersama Kristus, karena itu jauh lebih baik. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, jangan takut mati. Saudara, orang yang dipanggil Tuhan itu senang, tenang. Biasanya kita menangis, ya aduh kok ditinggal aku ya, nangis semua saudara ya. Sebenarnya yang ditangisi itu senang. Makanya kita sudah berbahagialah orang yang mati kematinya di dalam Tuhan. Kalau yang di luar Tuhan itu perlu ditangisi. Sekarang ini tangisilah mereka yang belum diselamatkan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, makanya kalau saya memakamkan, sebenarnya kita yang perlu ditangisi. Kita masih mengalami pergumulan, menghadapi pekerjaan, mengurus ini itu, masalah terus. Makanya kalau kita sudah mujur ngalor itu sekarang masalah. Berhenti dari situ, sakit nggak ada, sudah yang dikasih Tuhan.
tapi alamatnya tepat. Kematian orang percaya beralih dari dunia yang fana menuju kepada dunia yang kekal. Ketika Paulus diperhadapkan kepada pilihan, mengapa yang mati di dalam Yesus dikatakan keuntungan dan jauh lebih baik? Sebab kita akan dapat tubuh baru yang tidak binasa. Karena nanti kita dibangkitkan, saudara yang dikasih Tuhan, mengalami tubuh kemuliaan, tubuh kekal. Sebab kita akan menerima nama yang baru, saudara yang dikasih Tuhan. Sebab kita akan menerima tempat. Di dalam Yohanes 14, jangan gelisah. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tuhan sudah menyediakan tempat. Sebenarnya saudaraku, orang kaya, konglomerat, sehebat-hebatnya orang berhasil, terkenal. Nanti ujung-ujungnya butuhnya orang mati itu berapa butuhnya? 2 kali 1. Mungkin rumahnya besar, uangnya banyak. Apa dibawa? Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Dulu kita sederhana, dulu kita miskin. Harus sombong eram. Saudara, nanti semua ku tinggalkan semua. Pada akhirnya saat kita kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia. Mari saudara, taat, setia, jadi hamba. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18 ini penutup. Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan seruan, suara dari penghulu malaikat, dan dengan suara trompet Allah. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18 kita baca aja. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ternyata Alkitab menulis yang mati dulu itu yang akan dibangkitkan ketika Yesus datang ke dunia. Dan Yesus datang ke dunia itu yang dinantikan oleh seluruh dunia. Makanya kita akan menyongsong kedatangannya. Dan ketika kalau kita hidup pada saat itu, kita dia angkat hidup-hidup. Tetapi yang mati dulu kita dibangkitkan. Kenapa? Yesus bangkit, ya mampu membangkitkan. Ayat yang selanjutnya, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi saudara, kalau kita mampu hidup sampai nanti tahu datangnya Tuhan Yesus, saudara akan diangkat. Amin, percaya? Kita harus percaya. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan siapa? Sama-sama dengan Tuhan. Di mana ada Tuhan, di itu ada damai sejahtera, ada keselamatan. Jadi kita ikut Tuhan sajalah di dunia ini, walaupun kita mengalami hal-hal yang seperti ini, ikut Tuhan saja. Tetap ya, takut akan Tuhan. Sekarang ini banyak orang takut, tapi ngelomproh nang dindi sak paran-paran. Ora ibadah tapi sak paran-paran rono. Lah malah ibadah, wong ibadah itu dijaraki, dibatasi, pakai masker. Kita juga ngikuti protokol pemerintah. Mari saudara, jangan takut beribadah kepada Tuhan. Penting saudara yang dikasih Tuhan, mari sama-sama kita akan menerima perjamuan kudus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Engkau telah mati untuk kami orang berdosa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama berdiri, para pelayan perjamuan bisa maju ke depan. Haleluya.
kasih Allahku. Pakai mic singer lah, singer. Ketika Dia serahkan anaknya, Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Pak Gunawan bisa maju ke depan. Anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kau. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah, selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau bangkit, Engkau Allah yang hidup. Kami sembah, kami tinggikan Engkau Allahku. Kami tidak sia-sia percaya mengiring Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami siap untuk menerima perjamuan kudus. Layakkan kami, sucikan kami, kuduskan kami Tuhan. Terima kasih buat kemenangan-Mu. Kami mohon nanti Bu Nani maju ke depan untuk berdoa. Bersyukur, 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 Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan,
kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas firman yang sudah kami dengar Tuhan. Biarlah kami selalu mengingat Tuhan akan kematian. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau akan mengangkat kami, roh kami akan selalu bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau selalu mengangkat kami dari segala dosa-dosa ya Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sucikan, kuduskan kami Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan Yesus kami mau menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami akan selalu mengingat pengorbanan-Mu. Kami akan selalu mengingat kebaikan-Mu Tuhan yang terlalu besar buat kami. Yang Tuhan Yesus sungguh mulia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan, kami yang sakit Tuhan, kami percaya Engkau akan menyembuhkan kami. Kami yang dalam beban masalah Tuhan, melalui tubuh dan darah-Mu Tuhan, Engkau akan melepaskan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima tubuh dan darah-Mu. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, semuanya kami serahkan dan kami alaskan hanya di dalam satu nama yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya yang sudah dilayani bisa berdiri, mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kalau kami diberi kesempatan lagi untuk memperingati perjamuan kudus, meminum darah, tubuh dan darah-Mu, Kau memberi nafas, kekuatan di tengah pandemi, keadaan yang menakutkan hari-hari ini. Kami bersyukur bahwa Yesus bertanggung jawab atas umat-Nya. Engkau yang menciptakan kami dari debu dan tanah. Dan kami bangga Engkau bangkit, Engkau hidup. Maka kami yang percaya kepadamu akan mengalami kebangkitan, akan mengalami hidup kekal. Tuhan sudah menyediakan tempat yang indah, yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selama kami hidup, kami terus mengenang, memperingati perjamuan kudus. Itu sebabnya layakkan kami, ampuni kami, kuduskan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Mari kita mengangkat tubuh Tuhan, roti yang melambangkan tubuh. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat,
memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Yesus layakkan kami untuk bersatu menerima tubuhmu, maka kami ada kuasa di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus silakan menikmati. Terima kasih buat tubuhmu, kematianmu yang membawa keselamatan buat kami yang berdosa. Engkau datang sendiri, turun dari surga, rela mati, darahmu tercurah, menebus kami orang berdosa, sehingga melayakkan kami boleh berkata, ya Aba, ya Bapa, Engkau Tuhan, penolong kami, pelindung kami, pemelihara, penyelamat kami. Selama di dunia ini kami serahkan hidup kami. Kita mengangkat cawan yang melambangkan darah Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih Engkau mengampuni dosa kami, Engkau selamatkan kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus silakan menikmati, bersatu dalam kuasa-Nya. Haleluya. Kau sehatkan, kau selamatkan, kau kuatkan, kau berkati kami semua umat-Mu yang di sini, yang di rumah-rumah dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih buat perjamuan kudus, buat tubuh dan darah-Mu, memberi kekuatan buat kami. Kami terus mengiring Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan, semua diberkati Tuhan. Amin. Kita telah diberkati kebenaran firman Tuhan dan kita telah diberkati juga dengan perjamuan kudus yang asah. Dan saatnya kita akan memberikan berkat untuk pekerjaan Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang baik, Allah yang mengasihi kehidupan kami. Kami telah menikmati berkat-Mu Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dan telah menikmati kuasa darah dan daging-Mu Tuhan Yesus. Oh, pada saat ini Tuhan, sekarang kami akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami persembahkan untuk pekerjaan Tuhan ya Bapa. Bila Engkau suci kuduskan apapun yang kami berikan, seberapapun yang kami berikan Tuhan, kami percaya Tuhan kehidupan kami percaya Tuhan Yesus yang menjamah semuanya Tuhan, yang menerima semuanya Tuhan. Dengan hati yang tulus kami akan memberikan kepada pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita nyanyikan pujian langit dan bumi. Pujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Kita undang kebangkitan bangkit berdiri. Pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku.
silakan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, kami percaya kita yang hadir pada ibadah pagi ini, baik yang di rumah-rumah, yang nanti melihat tayangan dari YouTube GPD Ebenezer, kiranya semua jemaat Tuhan di tempat ini diberi sehat, diberi keselamatan, dicukupi, diberkati Tuhan. Dalam kondisi hari-hari ini kita tetap pasrah kepada Tuhan. Terima kasih untuk kehadirannya para pelayan altar, WL, musik, singer, bahkan LCD, semua yang hadir Tuhan berkati. Tuh, doakan ya saudara. Puji Tuhan, kami berterima kasih kepada Pesa dari Pelnap, beranak-anak remaja yang sudah menggarap dari kru ya, bikin rekaman, bikin video, kemudian harus ngerekam satu-satu gitarnya, keyboardnya, kemudian diracik ya, disetting, kemudian jadi seperti itu. Sudah saya kirim di Superbook, kiranya nanti untuk kemuliaan nama Tuhan. Dapat juara, bersyukur, tidak bersyukur. Bagus enggak kira-kira ya? Oh puji Tuhan, bagus. Ya, well, pengurusnya, koordinatornya, bagus Pak. Wah puji Tuhan, meskipun wong desa Tuhan berkati. Ya puji Tuhan, terus supaya nanti mengalami peningkatan. Pengumuman untuk kegiatan sementara ini masih minggu saja. Jadi minggu saja sambil menunggu informasi, doakan saja supaya kondisi bisa normal kembali. Mari sama-sama berdiri. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagi. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau sudah memberi kemenangan buat kami, karena Yesus mati, Yesus bangkit untuk kepentingan kami, umat-Mu ya Tuhan. Kami sudah beribadah, kami sudah melayani, kami sudah berkorban. Setiap pengorbanan dari lelah kami untuk pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Tuhan memberkati korban persembahan milik Tuhan, memberkatilah rumah tangganya, memberkatilah pekerjaan dan mata pencaharian, baik yang beternak, bertani, yang jualan, yang warung, koperasi, LPG, Tuhan petis, demikian juga yang di toko, Tuhan yang buruh apa saja, yang di apotik, pekerjaan apa saja umat-Mu Kau berkati. Masa depan anak-anak remaja pemuda di tempat ini diberkati Tuhan. Kami menyerahkan bangsa negara kami di tengah pandemi ini. Tuhan ampuni, Tuhan lawat supaya pandemi segera berlalu dan Tuhan melawat negeri kami supaya situasi kembali berjalan normal. Desa kami, kota kami, bangsa kami dilawat, diselamatkan Tuhan. Mari kita minta berkat. Kita akan menjalani sepanjang minggu ini. Tuhan sertai, Tuhan berkati, sehatkan kami semua. Kami mau pulang terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus,
persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.